Ini adalah ruangan hotel yang disulap untuk menyiapkan pembelaan Jessica Kumala Wongso. Bekerja hingga larut malam, tim kuasa hukum menyiapkan 4.000 halaman berisi pembelaan Jessica. Bukan hanya berkas, presentasi dan cuplikan video disiapkan kuasa hukum hingga beberapa jam menjelang sidang. Dua ahli yang pernah dihadirkan ke persidangan, ahli patologi forensik Gatot Lawrence dan psikolog Dewi Harun juga ikut bersama tim penasihat hukum Jessica. Dan inilah rangkuman materi yang dihadirkan dalam sidang pembelaan. Ada kopi, ada cyanida, diminum, mati, tapi tidak ada cyanida. Nah, akhirnya kita bisa mencari jalan keluar dan bisa memahami ini setelah kita mendapat keterangan ahli dari Mr. Byron dan juga Robertson. Dia mengatakan itu bisa terjadi, yaitu dengan cara ketika Mirna meminum kopi, sebenarnya di dalam kopi itu belum ada racunnya, belum ada cyanidanya. Jadi waktu diminum sama Mirna, kebetulan dia meninggal, tidak ada cyanida. Baru kemudian setelah Mirna meninggal, katanya kemungkinannya adalah racun itu, cyanida itu dimasukkan ke dalam gelas. Baru masuk akal, kan begitu. Kalau tidak, nggak mungkin kan? Kalau ada di situ sebelum dia meninggal, pasti ada di dalam tubuh. Karena di dalam tubuh tidak ada, kemungkinannya yang satu ini, yaitu dimasukkan setelah dia meninggal. Nah, kalau ini yang terjadi, is very clear sebenarnya. Sebenarnya pembuktian itu terlalu jauh. Nah, kedua, otopsi. Seluruh ahli di dunia, boleh katakan saya bilang dunia karena beberapa sampel saya sudah tanya, saya sudah kontak kepada General Hospital Singapura. Semua ahli di sana mengatakan tidak mungkin ada pembunuhan yang mati karena racun kalau tidak dilakukan otopsi. Australia mengatakan seperti itu juga. Indonesia juga mengatakan seperti itu juga. Literatur juga saya baca seperti itu. Dan itu bukan hanya teori, itu sudah dogma, sudah semestinya seperti itu. Dan itu tidak mungkin bisa diperdebatkan. Dan akhirnya juga ahli yang diajukan oleh penuntut umum termasuk Pak Slamet, Profesor Budi juga menyatakan seperti itu. Bahwa memang harus dilakukan otopsi. Nah, yang paling mencengangkan lagi ternyata Krishnamurti ya juga menyatakan yang sama. Nah, hal ini saya ketahui adalah dari keterangannya Darmawan Salihin di persidangan. Dia mengatakan kasus ini muncul karena setelah Krishnamurti datang hari ketiga setelah meninggalnya Mirna. Dia mengatakan pada Darmawan, anakmu ini kan mati tidak wajar katanya. Nah, apa kamu nggak mau periksa? You harus otopsi. Sebab kalau tidak ada otopsi, no crime. Dia bilang. Jadi artinya Krishnamurti sebagai polisi juga sudah mengetahui bahwa no otopsi, no crime. Dan itu saya kira pemahaman umum seluruh kepolisian Republik Indonesia. Dan saya aneh, bagaimana mungkin ada satu kasus yang dinyatakan kasus pembunuhan di Jakarta, itu tidak diotopsi. Impossible. Di Indonesia ini, di kampung saya pun kalau ada meninggal karena cyanida, itu pasti diotopsi. Tapi di Jakarta bisa terjadi seperti itu, di kelasnya Polda Metro Jaya, hampir saya tidak bisa masuk, saya terima akal sehat saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Di ibu kota Republik Indonesia, otopsi tidak dilakukan terhadap suatu kasus pembunuhan. Rasanya saya nggak bisa terima gitu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau bicara jujur, pledoi ini cukup satu lembar semestinya. Dengan mengatakan tidak otopsi, no crime, ya selesai. Artinya apa? Karena tidak dilakukan otopsi, maka tidak bisa diketahui sebab matinya korban. Ahli menerangkan seperti ini. Kenapa perlu otopsi? Karena seandainya pun ditemukan di dalam lambung ada cyanida, tidak serta-merta ahli mengatakan dia matinya karena cyanida. Kenapa? Cyanida itu harus masuk ke dalam seluruh tubuh, yaitu masuk ke hati, kemudian melalui darah, kemudian itu masuk ke target cyanida, yaitu apa? Jantung dan otak. Nah, jadi kalau jantung dan otak tidak dibelah, tidak diperiksa, tidak bisa dipastikan matinya korban ini karena apa. Katakanlah tadi, katakan ada cyanida di dalam perut, di dalam lambung, tapi sebenarnya sebelum cyanida masuk, sudah dia mati karena jantung atau stroke. Pembelaan Jessica jadi salah satu agenda sidang yang dinanti. Perbedaan ekstrim antara dua kubu menjadi alasan. Dua kutub berbeda kan? Dia mengatakan dibunuh dengan cyanida, kita mengatakan tidak ada cyanida. Dia bilang mati karena cyanida, dia bilang tidak mati karena cyanida.
Ini dua kutub yang ekstrim memang. Nah, jadi kira-kira dari situ nanti pledoi kita gitu. Seperti mungkin salah satunya kami tadi sempat membaca akan menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggunaan CCTV dan dijadikannya CCTV sebagai bukti di persidangan. Itu juga jadi. Iya, putusan Mahkamah Konstitusi kan juga memang sudah disampaikan oleh ahli kita di persidangan kan. Ya tentu itu masuk jadi pertimbangan. Tetapi yang primer bukan itu. Ya, yang primer bukan itu. Yang primer adalah tidak ada cyanida di dalam tubuh korban. Itu yang primer. Dan kedua, seandainya pun CCTV itu dipakai sebagai alat bukti, ya, walaupun kami yakin tidak, tapi itu diambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan Perkap Kapolri gitu. Mungkin di sana kira-kira kita punya pembelaan besok. Sementara untuk pledoi yang disusun oleh Jessica sendiri, bagaimana Bang Otto? Kalau kepada Jessica, saya katakan, buatlah pembelaanmu sesuka hatimu. Apa yang menjadi perasaanmu, apa yang kau pikirkan, apa yang kamu rasakan, silakan saja. Jadi saya tidak mau mengontrol, saya memberikan kebebasan pada dia. Saya bilang, mau tulis tangan silahkan, mau diketik, kirim pada saya dan sebagainya, terserah. Jadi mungkin dugaan saya sih, dia akan memberikan pembelaan yang sifatnya humanis dan berupa mungkin curahan hati dia lah mungkin. Itu saja. Bang Otto, apa kemudian poin penting di dalam materi pembelaan itu, di dalam pledoi itu yang kemudian bisa membuat nantinya hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya? Harapan kita seperti itu. Kita kan harus jujur juga pada diri kita kan. Ibaratnya kita menulis buku, kita kan tahu buku kita ini bagus atau tidak. Kalau kita jadi lawyer, kalau jujur pada diri kita kan juga tahu argumen kita ini kuat atau tidak, ya kan? Karena di dalam perkara kan selalu kita juga kadang hari ini kita sebagai tergugat, besok sebagai penggugat. Jadi kita kan harus tahu kalau kita penggugat ini kuat atau tidak, sebagai tergugat juga kuat atau tidak. Nah, demikian halnya sekarang saya sebagai pembela terdakwa, maka kita bisa feeling gitu loh, apakah argumen kita kuat atau tidak. Nah, terhadap hal ini saya sangat yakin, saya yakinnya argumen kita ini sungguh-sungguh kuat sekali dan hampir tidak bisa terbantahkan menurut kita. Setelah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dijelaskan 20 tahun pidana untuk Jessica ancamannya, kemudian beberapa hari setelahnya keluarga pihak Mirna mendatangi kejaksaan untuk mempertanyakan kenapa tuntutannya hanya 20 tahun. Bagaimana Bang Otto melihat hal ini? Itu menurut saya berlebihan ya. Berlebihan kenapa ya? Seakan-akan mereka itu sudah mengadili Jessica sebelum ada putusan hakim. Mereka kan sudah terlalu over menurut saya. Kalau dia mengatakan tidak cocok 20 tahun umpamanya, berarti kan dia sudah meyakini bahwa Jessica pelakunya. Dan inilah yang menjadi soal. Mengapa keluarga Mirna selalu memaksakan Jessica? Padahal dalam perkara ini kan banyak kemungkinan lain terhadap matinya Jessica, terhadap matinya Mirna. Tetapi kenapa mereka harus selalu mencecar Jessica? Padahal masih banyak kemungkinan lain. Terus terang aja, ini menjadi penyelidikan kami. Apa di balik ini sebenarnya? Ya kan? Kita tentu tahu bahwa semua berduka. Siapa yang tidak berduka anaknya meninggal? Makanya kami juga selalu menghormati dia. Tetapi tidak berarti bahwa dia tidak boleh juga mengabaikan hak ajasinya Jessica. Nggak boleh menegasikan hak ajasi Jessica juga kan gitu. Nah umumnya kalau orang tua kehilangan sesuatu, maka yang penting buat dia kan pokoknya terbukti siapa yang melakukan pembunuhan itu. Tidak perlu apakah Jessica atau orang lain. Tapi kelihatannya ini sudah dikunci bahwa tidak ada orang lain, hanya Jessica.